Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratia Novianti. Saya adalah konten kreator sosial di Indonesia. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman media yang sudah berkenan hadir di sini. Terima kasih juga untuk pengacara saya, om saya, yaitu Brian Pramila Partners. Terima kasih juga untuk seluruh pengacara yang sudah support saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Bismillah, saya ingin menjelaskan terkait kronologi atas perkara donasi Mas Agus Salim. Mohon maaf, mendengarkan semuanya. Di sebelah kiri di sini ada rentetan peristiwa yang termuat sedemikian rupa, terdapat capture dan lain sebagainya di sini. Akan tapi tentunya di sini kita hanya menyajikan saja untuk terkait yang detail dan lain sebagainya. Apabila memang tidak terlihat, mohon maaf, tapi nanti bisa kita jelaskan satu persatu. Demikian. Silakan. Mari lanjutkan. Bismillah. Assalamualaikum. Kita mulai pada saat tanggal 5 September 2024. Saya mendapatkan DM dari keluarga Mas Agus, yaitu Inisial W. Beliau meminta bantuan terhadap kami, saya dan tim, melalui DM Instagram atas nama Pratia Novianti Rio. Dia meminta bantuan untuk di-up ke media terkait kasus penyiraman air keras yang menjadi korban adalah Mas Agus, dan adanya permohonan juga agar dibantunya open donasi ke yayasan kami. 6 September, Saudari W masih mengecek Instagram saya dan juga admin saya terkait kunjungan ke rumah Mas Agus itu belum terrealisasi, karena saya jujur masih banyak kegiatan pada saat tanggal tersebut untuk membantu ODGJ di luar kota, di luar daerah. Masih mengecek sampai saya datang itu di tanggal 12 September 2024. Nah, saya di situ bertemu dengan Mas Agus. Ya jujur secara keadaan saya melihat kondisinya pertama kali sangat memprihatinkan karena luka bakar sekujur tubuh dan kondisinya waktu itu baru banget keluar 1 hari dari rumah sakit. Gitu. Terus pada saat pertemuan itu Mas Agus secara gamblang dia meminta bantuan dan pendampingan dari yayasan kami, yaitu Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan, terkait pengobatan dan juga keadilan. Gitu. Oke. Setelah pertemuan tersebut, kita berinisiatif dan keluarga juga meminta agar adanya open donasi yang diselenggarakan oleh yayasan untuk pengobatan dari Mas Agus. Oke. Karena waktu itu posisinya kita pulang dari rumah Mas Agus itu sudah larut malam. Saya tanggal 13 Septembernya melakukan open donasi di Instagram saya untuk pengobatan Mas Agus. Terus 13 September kita melakukan open donasi, dan pada saat tanggal 14 kita meng-up di YouTube saya gitu. Supaya apa? Supaya masyarakat bisa bantu lebih luas lagi, karena kondisi Mas Agus pada saat itu butuh sekali penanganan yang cepat untuk operasi matanya. Dan tidak lupa juga SOP dan rules dari kami, yaitu terkait izin tayang. Jadi setiap saya selesai syuting, selesai wawancara, saya tidak lupa untuk meminta izin tayang oleh keluarganya. Jadi yang menandatangani adalah keluarga dari Mas Agus, yaitu Mbak W dan juga Mbak
Dan saya menyampaikan bahwa ini akan ditayangkan ke YouTube dan mereka pun tidak adanya masalah gitu. Jadi saya lanjutkan ya. Ini masuk di tanggal 15. Jadi di tanggal 15 itu Pemapri itu kembali menghubungi Mas Agus ya terkait perkembangan bahwa kita juga dapat kabar dari keluarga Mas Agus bahwa Mas Agus ini sering istilahnya apa depresi gitu kan, dan pada saat itu yang kita dapat informasinya bisa tenang salah satunya kalau bertemu atau ngobrol dengan terapi gitu kan. Akhirnya Mas Agus juga atau keluarga Mas Agus juga menyampaikan bahwa Mas Agus butuh support atau dukungan dari keluarga kandungnya yang berdomisili di Aceh, itu ayah ibunya gitu. Nah akhirnya kita menemukan apa kendalanya, yaitu yang utama dia berarti transportasinya ya, biayanya gitu dari Aceh ke Jakarta. Nah, akhirnya di tanggal 16 September itu TNI berkunjung ke rumah keluarga Mas Agus untuk kedua kalinya sekaligus penyerahan donasi yang memang sudah di open melalui tadi TNI sudah sampaikan di Instagram TNI selama 2 hari ya, itu terkumpul teman-teman bisa lihat di slide, itu terkumpul 23 juta rupiah dan 12 juta rupiah, jadi totalnya 35 juta pada saat itu. Oke, selanjutnya ya, jadi kita juga dapat info bahwa pada saat pengobatan pertama kali itu Mas Agus kan ditindak secara tindakan medis pertolongan pertama lah di RSUD Cengkareng. Namun keluarga juga bingung ya, karena salah satu alasan tadi menghubungi kami karena kendala biaya. Sedangkan dari pengakuan atau cerita dari keluarga Mas Agus, keluarga pelaku yang menjanjikan untuk meng-cover biaya pengobatan itu juga mungkin tidak terrealisasi ya. Nah akhirnya jam keseda ini diinformasikan juga oleh mereka itu ada batas waktunya sekitar 14 hari, mungkin dari Pemko atau Pemdes di sana, dan diuruskan BPJS sehingga mungkin selanjutnya bisa digunakan gitu. Oke, terlepas dari hal itu tetapi tetap mengupayakan pengobatan yang lebih maksimal, sehingga sempat ditanyakan ke beberapa pihak rumah sakit spesialis mata berapa sih kalau memang cangkok dan lain-lain gitu kan. Itu memang cukup besar ya, dari informasinya sekitar hampir 1 miliar dan lain-lain. Maka dari itu kami berinisiatif lah ke circle-nya, ke rekan-rekan yang lain, begitu lain. Salah satunya pada saat itu yang merespon adalah Bang Denny Sumargo. Jadi jadi Mas Agus secara dijadwalkan oleh tim Bang Denny itu untuk nanti proses di tanggal 23 Oktober. Oke, kita lanjut ke tanggal 18. Nah di tanggal 18 ini ya Mas Agus ini sempat menceritakan lah ya dinamika proses pengobatan selama menggunakan layanan fasilitas BPJS. Itu nanti kita nggak bisa terlalu banyak menceritakan detailnya gitu kan, karena kita sudah ada cerita gitu ya. Kita belum mendampingi secara langsung saat masih menggunakan BPJS. Jadi sekilas yang kita tangkap dari beberapa petunjuk yang ada itu pihak
keluarga sempat menanyakan kalau operasi dengan biaya pribadi berapa sih gitu kan ke pihak rumah sakit. Itu disebutkan oleh salah satu dokter atau administrasi dana itu 24 juta. Sedangkan uang donasi yang mereka pegang dari hasil pengumpulan pertama dari itu ya memang 35 juta. Jadi mungkin itu juga masih masuk akal lah, ya sudah kalau untuk pegangan atau kan BPJS selama Mas Agus juga sanggup gitu ya untuk bersabar mengantri, karena layanan BPJS apalagi di RSPM yang istilahnya rumah sakit rujukan nasional itu antriannya cukup panjang gitu. Selanjutnya di tanggal 20 ya sama masih seputar BPJS gitu kan. Mungkin nanti teman-teman ingat dia, nanti kita kasih rilis juga. Lalu sampai kita di tanggal 23 September saat tim Kanopi secara di balik layar itu mengantarkan Mas Agus dan keluarga ke rumahnya Bang Yensu, karena lokasi podcastnya Bang Yensu kan di rumahnya ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa publikasi yang memang kita sepakati antara Kanopi dengan Bang Yensu itu adalah di sesi terakhir Pihak bank dalam hal ini melakukan double check agar supaya pemindah bukuan dilakukan dengan tanpa adanya paksaan. Dengan cara apa pihak bank melakukan hal tersebut? Langsung menanyakan kepada Mas Agus, kepada istrinya, untuk apa dilakukan pengalihan dana dari rekening Mas Agus ke yayasan. Berulang kali oleh petugas bank, customer service, sampai mungkin manajer itu ya, detailer customer service berulang. Untuk apa? Mereka melihat tentunya Mas Agus dengan kondisi yang sangat menyedihkan pada saat itu datang, dan adanya keterbatasan kemampuan untuk melihat, dikhawatirkan terdapat adanya penyalahgunaan atau digiring sedemikian rupa agar supaya untuk mentransfer atau memindah bukuan. Akan tapi pihak bank dalam hal ini melakukan double check beberapa kali itu dilakukan. Saksinya ada Mas Geri, dari keluarganya lengkap semua. Mas Geri cuma lihat dari jauh dari belakang, karena tidak ada yang boleh berkepentingan untuk ikut wawancara tersebut selain dari keluarganya. Jangan sampai ada pihak ketiga mengintervensi. Dikhawatirkan takutnya ada pengancaman, penekanan, dan lain apapun itu namanya. Benar-benar secure yang dilakukan oleh pihak bank tersebut. Selanjutnya pada saat itu berhasil dilakukan pemindahan bukuan. Mungkin itu penekanan yang dapat kita sampaikan, kami sampaikan, agar supaya menjadi satu pengetahuan dan informasi yang terang benderang terkait dengan peristiwa yang ada saat ini. Lebih lanjut, setelah dilakukan transfer, dilakukan dialog ya oleh Mas Geri dan ayahnya yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Geri. Sedemikian rupa disampaikan kenapa dan alasan mereka dengan sukarela menyerahkan, mempercayakan agar supaya yayasan mengelola dana donasi tersebut. Lanjut ke setelah apa namanya dana donasi di transfer ke rekening yayasan itu beberapa hari kemudian 13 Oktober ya, langsung dilakukan pemeriksaan mata USG di rumah sakit ini ya, USG Kedoya ya. Ditemukan ya kondisi matanya Mas Agus ini sudah tidak dimungkinkan lagi ya upaya pencakokan ya. Ini adalah pemeriksaan yang
keempat ya, keempat kalinya ya. Dan sudah dijadwalkan pada saat itu untuk rencana-rencana pengobatan ya, pengecekan, karena Mas Agus ini wajib untuk mendapatkan penanganan pengobatan terlebih dahulu guna untuk melakukan operasi apa namanya, pencabutan kelopak mata ya. Betul. Nah, dari apa yang semua disampaikan, selanjutnya tadi sudah mendengar sama-sama yang masalah 300 juta oleh istrinya Mas Agus ke yayasan juga, secara pribadi istrinya Mas Agus mohon maaf ya, dan berterima kasih kepada Teh Novi. Betul gitu ya. Buktinya apa itu? Bukti chat. Bukti chat mempercayakan. Jadi nanti jadi berbagai macam bukti, baik dari video, dari catatan dan lain sebagainya, kita akan sajikan. Akan tetapi kita tidak dapat sajikan secara terbuka seperti ini karena menyangkut data pribadi seseorang, kita tidak menghormati. Akan tetapi kita akan sajikan karena terakhir dan kita sama-sama mengetahui saat ini kuasa hukum dari Mas Agus telah melaporkan ya, Novi atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dan juga dugaan tindak pidana pemerasan seperti itu. Akan tetapi memang kita barulah saat ini kita berbagi peristiwa hukum yang telah terjadi karena kita mengumpulkan data-data terlebih dahulu karena kita tidak mau menyampaikan ataupun menyanggah apapun itu namanya tanpa kita didukung dengan bukti-bukti, data-data dan kemudian sensasi sebagai fakta hukum dari perkara ini, dari peristiwa ini, seperti itu. Jadi mungkin belum mengikat waktu, mungkin itu saja gambaran umum yang akan kami sampaikan. Moderator habis ini agendanya apa? Tanya jawab. Tanya jawab selanjutnya. 266. Tanya jawab selanjutnya mungkin nanti ada dari rekan-rekan yang rekan-rekan advokat yang mensupport ya, Teh Novi yang sedemikian rupa memberikan pendapat di platform media sosial juga untuk memberikan pendapatnya dalam hal ini. Ada perwakilan dari rekan-rekan yang akan menyampaikan. Sudah lebih itu yang akan saya sampaikan rekan-rekan semuanya. Yang Novi lakukan adalah bentuk tanggung jawab secara moral dan sosial, tidak lain tidak bukan. Bentuk pertanggungjawaban moral dan sosial dikarenakan Teh Novi selaku inisiator yang menyampaikan kepada publik dan menggalang donasi untuk Mas Agus. Ini persoalan rekan-rekan sebelah, tapi kami menyatakan bahwa ada sikap perlawanan yang kami akan lakukan juga terhadap para advokat yang kami duga telah melanggarkan kode etik profesi dalam menjalankan profesinya dalam ruang publik, yang mengabaikan asas praduga tidak bersalah dan lebih cenderung menyerang pribadi personal Novi dalam hal ini sebagai aktivis sosial, aktivis kemanusiaan. Ada pertanyaan? Ya, itu gaya orang ya. Kita tidak bisa intervensi, itu seleranya dia ya. Tapi kami tidak menggunakan gaya yang sama karena kami melihat prinsip-prinsip dasar dari seorang Novi ini sangat menghargai dalam posisinya diserang, personalnya diserang, dia tidak kehilangan konsentrasi untuk memperhatikan Agus sebagai korban yang harus dibantu. Itu yang kami tangkap dari prinsip yang disampaikan oleh Novi kepada kami. Ada pertanyaan? Bang, artinya ini bakal terus dukung Partai Novi sampai kasus ini selesai atau gimana? Ya, kami tidak melakukan dukungan secara brutal. Tentunya kami melihat ada nilai-nilai kebenaran yang ada pada klien kami dalam hal ini, Bu.